menjaga guys. Bila ada orang luar yang cuba mencuit di antara dua negara ni, ini yang terbaik. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sugeng rawa ke channel HM Studio. Ye, kabar rerek. Apapun guys, saya mendoakan anda sihat-sihat aja guys. Dimurahkan rezeki anda dan dipermudahkan segala urusan kalian semua. Terima kasih pada anda yang sudah pun nonton di channel HM Studio. Pada yang baru saja singgah ke channel HM Studio, ayo guys, bantu channel ni dengan subscribe channel HM Studio. Moga channel ni makin berkembang lagi dan saya pun makin semangat guys untuk membuat video-video reaction lagi. Dan guys, untuk video reaction kali ni saya nak react lagi guys satu video guys daripada channel Angka dan Data guys. Katanya di sini tak pernah terfikir ternyata Indonesia punya 7 negara saudara bak kakak beradik guys. Gimana tu? Dan video ini merupakan daripada channel Angka dan Data. Jangan lupa berikan sokongan-dokongan anda kepada Angka dan Data channel dengan subscribe channel Angka dan Data nanti ya. Yuk guys, sama-sama kita nonton apakah 7 negara yang dikatakan bak kakak beradik ni guys. Yuk sama-sama kita nonton dengan hitungan 3, 2, 1 guys. ADC Angka dan Data channel. Jangan lupa guys subscribe channel Angka dan Data ya. Halo, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Belnya guys. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Setelah kita membahas daftar negara yang adalah sahabat sejati Indonesia, kali ini kita akan membahas deretan negara yang merupakan saudara Indonesia. Kali ini mereka akan membahaskan deretan negara yang dikatakan menjadi saudara Indonesia. Yuk guys. Bicara saudara tentu adalah hubungan yang lebih dari sekedar sahabat. Seorang saudara menaruh kasih setiap waktu kepada saudaranya. Seperti kakak beradik yang tentu tetap ada berantemnya, namun tetap saling menyayangi. Betul. Inilah 7 negara yang adalah saudara Indonesia. Wah, negara apa saja itu? Negara apa saja Semakin tuh guys? Penasaran ya? Yuk guys, kita lihat. Nombor 7. 7. Madagaskar. Nombor 7, Madagaskar guys. Gimana tu? Madagaskar. Bicara soal Madagaskar tentu akan terbayang di benak sahabat Angka dan Data adalah film animasi kartun Madagaskar yang banyak disukai oleh penduduk Indonesia. Namun siapa sangka negara pulau yang terletak di bagian timur Afrika ini, nenek moyang mereka berasal dari Indonesia. Hal ini karena sebagian besar penduduk Madagaskar merupakan suku Malagasy. Menurut sejarah, suku Malagasy merupakan orang-orang dari Nusantara yang datang berabad-abad lampau lewat ekspedisi kapal ke Madagaskar. Dikisahkan pada abad ke-9, 30 perempuan pertama yang mendarat di Pulau Madagaskar berasal dari Indonesia. Waduh, saya pun baru tahu ya. Rupanya dari Nusantara guys. Daripada pada abad ke-9 tadi disebut 30 wanita yang pergi ke Madagaskar dari Indonesia. Waduh, baru tahu nih guys. Mereka kemudian turun-temurun membentuk koloni suku Malagasy yang kini merupakan suku dominan negara Madagaskar. Tak hanya itu, kemiripan fisik antara Indonesia dan Madagaskar pernah dibuktikan lewat sebuah riset. Penelitian Massey University mengungkapkan akar DNA orang Madagaskar berasal dari Nusantara Indonesia. Bahkan secara linguistik memiliki kemiripan. Pun, nama-nama orang Madagaskar hampir serupa dengan nama orang Indonesia, seperti Andri, Heri, dan Andi yang bisa kita temui di sana. Wah, bisa dibilang Madagaskar adalah saudara dekat Indonesia yang telah terpisah jauh bertahun-tahun, namun akhirnya dipertemukan kembali. Saudara yang udah lama hilang guys, ini ketemu lagi. Itu Tiongkok. 6. Tiongkok. China.
Siapa sangka Indonesia dan Tiongkok masih merupakan negara yang bersaudara. Selain banyaknya etnis Tionghoa yang hidup di Indonesia dan berpadu dengan budaya masyarakat Indonesia, ternyata beberapa suku Indonesia leluhurnya berasal dari Tiongkok. Seperti suku Minahasa Manado yang leluhurnya berasal dari negeri Tiongkok penguasa dinasti Han. Para penguasa dinasti Han kala itu pergi menjelajah keluar Tiongkok dan menetap di Minahasa. Hal ini didasarkan pada temuan-temuan penting diantaranya kemiripan bahasa ritual dan tarian yang lama berakar dalam masyarakat Minahasa. Tak hanya suku Minahasa Manado, nenek moyang suku Dayak Kalimantan juga berasal dari Tiongkok, tepatnya Provinsi Yunnan di wilayah selatan Tiongkok. Dulu banyak orang-orang daripada Yunnan datang ke sebelah Nusantara ni, sama ada mereka berdagang apa semua. Ya banyak. Ada pernah dengar lah tentang orang-orang daripada Yunan yang datang ke sebelah Nusantara ni. Para nenek moyang ini merupakan kelompok-kelompok kecil pengembara yang berhasil sampai di Pulau Kalimantan. Ada juga suku Nias di Sumatera Utara yang berdasarkan temuan penelitian genetika memiliki kromosom dan DNA yang sangat erat dengan Tiongkok, khususnya di sini mereka banyak membuat kajian genetik ya, DNA. Taiwan. Sehingga dapat juga disimpulkan bahwa keluarga besar leluhur suku Nias salah satunya berasal dari Tiongkok. Tak hanya itu, menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah selatan Tibet yang kini merupakan wilayah provinsi Yunan, wilayah selatan negara Tiongkok. Wah, ternyata Aduh, iklan pula. Gak apa-apa guys. Oke, sambung. Walau berbeda negara, namun Indonesia dan Tiongkok merupakan saudara. Seperti yang pernah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia ibarat kakak beradik. Ibarat kakak beradik guys. 5. Kepulauan Kokos. Di mana nih? Kayaknya seperti orang-orang Melayu guys, pakaiannya. Sebagian sahabat angka dan data mungkin masih asing dengan negara yang satu ini. Ya, Kepulauan Kokos. Kepulauan Kokos merupakan negara kepulauan yang terletak di selatan Pulau Jawa. Negara ini karena satu dan lain hal belum merdeka sepenuhnya dari Australia, sehingga masih menjadi negara dependensi teritori Australia. Sempat diberi opsi kemerdekaan penuh, namun masyarakatnya memilih untuk tetap menjadi bagian dari Australia. Dan tahukah sahabat angka dan data, Kepulauan Kokos sebagian besar dihuni oleh penduduk suku Melayu dan suku Jawa. Hal ini terjadi karena pada tahun 1800-an, beberapa orang Melayu dan Jawa dibawa oleh Alexander Hare berkebangsaan Skotlandia untuk bekerja dan menghuni pulau ini. Hal ini karena kepulauan ini merupakan penghasil kelapa dan saat itu mereka kekurangan sumber daya manusia. Kemudian semakin banyak orang-orang Melayu dan Jawa yang didatangkan dari Sumatera, Cirebon, Jakarta, bahkan Malaysia, dan kemudian dibawa ke pulau ini hingga menjadi mayoritas. Itulah sebabnya, jika kita berkunjung ke negara kepulauan yang indah ini, rasanya seperti di Indonesia karena masih saudara serumpun. Kalau saya lihat kayaknya seperti di tempat saya juga guys, seperti di Malaysia juga orang-orangnya. 4. Brunei Darussalam. Ya. Brunei Darussalam merupakan saudara serumpun Indonesia. Hal ini karena negara yang terletak di utara Pulau Kalimantan ini sebagian besar dihuni oleh penduduk suku Melayu. Seperti yang kita ketahui, suku Melayu sebagian besar juga hidup di Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Sehingga Brunei dan Indonesia memiliki persamaan budaya yang indah. Bahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei, Suyatmiko, mengatakan bahwa letak geografis antara Indonesia dan Brunei yang saling berdekatan menjadikan kedua negara seperti saudara yang saling membantu. Papua Nugini. 3. Papua Nugini. Walau merupakan negara yang berbeda namun tak bisa dipungkiri, Indonesia dan Papua Nugini merupakan saudara yang begitu dekat. Pada tahun 1828, belahan barat Pulau Papua yang kini merupakan wilayah negara Indonesia dikuasai oleh Belanda. Sedangkan belahan timur Pulau Papua yang kini merupakan wilayah negara Papua Nugini dikuasai oleh Inggris dan kemudian Australia.
Setelah merdeka, wilayah barat Pulau Papua menjadi bagian dari negara Indonesia yang kini terdiri atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan wilayah timur Pulau Papua menjadi negara Papua Nugini. Meski Pulau Papua terbagi atas dua bagian negara, namun keduanya tetap merupakan saudara serumpun. Setuju. Timor Leste. 2. Timor Leste. Timor Leste sejak dulu kala sudah dikenal sebagai saudara Indonesia. Hal ini karena sebelum Timor Leste merdeka, Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27 dengan nama Provinsi Timor Timur. Bergabungnya Timor Leste ke Indonesia saat itu, salah satunya karena masyarakat melihat persamaan budaya dengan Indonesia, khususnya Pulau Timor. Pulau Timor terbagi menjadi dua karena penjajahan Belanda di bagian barat pulau dan penjajahan Portugis di bagian timur pulau. Walau dipecah belah oleh bangsa koloni, namun persaudaraan Timor Timur dan Timor Barat Indonesia tak terputus. Kini, meski Timor Leste telah menjadi negara merdeka terpisah dari Indonesia, namun dari segi hubungan darah, Timor Leste tetap adalah saudara Indonesia. Karena hidup di satu pulau yang sama yang dihuni oleh suku Timor. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyebut bahwa hubungan antara Republik Indonesia dan Timor Leste adalah hubungan persaudaraan yang sangat dekat, yang saling menghormati dan saling pengertian. Mantap. Nomor 1, Malaysia, guys. Malaysia. Inilah saudara paling dekat dengan Indonesia, iya, Malaysia. Bak kakak beradik yang tentu tetap ada berantemnya, namun dibalik itu semua, keduanya akan selalu saling menyayangi dan walaupun selalu berantem tetapi saling menjaga, guys. Bila ada orang luar yang cuba mencuit di antara dua negara ni, ini yang terbaik. Saling melindungi. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara serumpun yang sudah ditakdirkan terus bersama. Pernyataan tersebut bahkan disampaikan kuasa usaha Kedutaan Malaysia untuk Indonesia, Zamzari Saharan. Sahabat angka dan data, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sudah terwujud sejak tahun 1957. Hubungan yang selama ini amat erat dan kokoh diharapkan akan terus cemerlang berdasarkan asas persamaan sejarah dan budaya yang telah lama dikerjakan bersama. Seperti yang kita ketahui, penduduk Malaysia juga sebagian besar merupakan suku Melayu. Suku Melayu sebagian besar juga hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Sehingga budaya Malaysia dan Indonesia begitu erat dan mirip. Wah, Indonesia dan Malaysia tak terpisahkan deh, dan persaudaraannya begitu kuat. Air tidak akan putus, guys. Ya, sahabat angka dan data, itulah 7 negara saudara Indonesia. Gimana? Sudah tahu kan sekarang? Semoga persaudaraan Indonesia dengan ke-7 negara ini dapat selalu terjalin dengan baik, semakin erat, dan dapat saling membantu dalam segala hal demi kemajuan bersama. Sekian dan terima kasih. Semoga seluruh negara di dunia semakin bersaudara dan semakin rukun. Guys. Halo, hai. Oke, mantap guys. Itu dia guys video daripada channel Angka dan Data dengan judulnya Tak Pernah Terpikirkan. Ternyata Indonesia punya 7 negara saudara bak kakak beradik. Dan itulah dia deretan negara yang mempunyai hubungan dengan Indonesia. Ibaratnya seperti kakak beradik guys. Bersih angka dan data. Apapun guys, terbaik informasinya. Ternyata guys, kita punya banyak persamaannya. Dari sudut budaya dan juga sejarah. Bahkan bahasa kita juga hampir sama. Di mana orang Indonesia bisa memahami apa yang orang Malaysia ngomong, apa yang orang Brunei ngomong, apa yang orang Singapura ngomong, dan begitu juga sebaliknya guys. Apapun memang terbaik informasinya. Banyak juga yang saya dapat lihat dan saya dapat pelajari daripada sini guys. Sepertinya di Madagaskar tadi guys, pada abad ke-9 ada 30 perempuan pertama yang mendarat di Madagaskar guys, merupakan daripada Nusantara kita guys, daripada Indonesia. Waduh guys, ini antara ilmu yang baru guys yang saya dapat. Informasi yang sebegini memang bagus guys untuk kita saling mengenali antara satu sama lain. Saya fikir jika penjajah tidak memisahkan kita dulu, saya fikir di Nusantara ini kita hidup begitu rukun, begitu aman, damai, begitu maju guys. Mungkin ada segelintir yang tidak berapa suka dengan perkataan serumpun tu, tapi inilah hakikatnya guys. Inilah diri kita guys, saling bersaudara guys. Air yang dicincang tidak akan putus. Hakikatnya kita berkongsi segalanya di Nusantara ni guys, seperti budayanya, sejarahnya, bahasanya,
yang dilihat hampir sama sekali guys. So guys, inilah apa yang kita lihat tadi guys, informasi yang menarik daripada channel Angka dan Data. Jangan lupa untuk anda subscribe channel Angka dan Data. Informasi sebegini untuk kita lebih rukun dan lebih mengenali antara satu sama lain guys. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Moga kita bertemu lagi di next video yang akan datang. Apapun guys, terus jaga, terus pelihara hubungan yang sedia ada guys. Jangan kita keruhkan lagi hubungan baik di antara kita ni dengan hal-hal yang remeh-temeh guys. Baik guys, jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ni, saya mohon maaf. Moga kita bertemu lagi di next video yang akan datang. Jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share channel HM Studio. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye bye. Assalamualaikum.